Mari kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-14. Saudara, perjalanan hidup kita selalu akan menghadapi gelombang yang baru yang akan menguji kita, bahkan mencoba kita. Tetapi sebetulnya saudara, Tuhan justru juga memakai gelombang tersebut menjadi alatnya untuk memperbaiki saudara langkah-langkah kita, supaya kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dalam cerita Yesus berjalan di atas air, ayat 22 Matius pasal 14. Sebelum kita baca, nanti kita akan temukan saudara, yang menjadi permasalahan banyak kita, itu bukan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Misalnya berdoa, berpuasa, membawa korban, mengasihi orang lain, memberi diri melayani, dan semua yang baik. Bukan itu masalahnya. Tapi saudara, ada bagian-bagian hati kita yang belum menyatu, belum utuh. Nah, bagian-bagian hati kita yang belum menyatu dan belum utuh itu seperti tertawan di masa lalu. Itu sebabnya saudara, cerita Yesus berjalan di atas air di danau itu, yang menarik adalah murid-murid merespon dengan cara yang berbeda. Dan satu orang murid berkata, "Kalau engkau itu guru, suruh berjalan di atas air menghampirimu." Dan tua ini memang menggoncangkan saudara. Karena Alkitab tidak mencatat 2 kali Yesus berjalan di atas air. Mari kita lihat saudara dari ayat 22, kita baca bergantian. Kita akan membaca dari ayat 22 sampai ayat 33. Kita akan membaca bergantian, pria ayat 22, wanita ayat 23, 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman ini, Tuhan tuh mengajar saya begini, masalahnya bukan Tuhan tidak memberi firman, bukan Tuhan tidak memberi tuntunan, bukan Tuhan tidak hadir. Tapi seringkali hati kita seperti murid-murid di danau itu, saudara, sudah terdistrak begitu banyak. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan sesuatu di dalam Tuhan, kita harus belajar. Yang pertama itu meneduhkan yang di dalam, bukan yang di luar.
Dan bahkan Anda harus kenali gelombang-gelombang yang di dalam, bukan yang di luar perahu murid-murid itu, saudara. Konflik, masalah, tanggung jawab, tuntutan, tekanan, harapan yang belum terwujud, kekecewaan. Itu bisa jadi gelombang-gelombang yang membiaskan kita. Dan yang membuat kita tidak bisa cukup menyadari bahwa kita mampu menghadapi gelombang yang di luar. Kita mampu, bahkan bukan hanya mampu, Tuhan berdiri menunggu kita di depan perjalanan kita. Dan kalaupun kita jatuh, Dia akan mengulurkan tangannya bagi kita. Tapi masalahnya sekali lagi, bukan Tuhan, bukan pesannya yang berkata datanglah. Tapi murid-murid masih menjadi tawanan dari kehidupan natural mereka sebagai nelayan. Paling tidak, saudara, ada satu peristiwa lagi yang sangat memukul Petrus, yang Tuhan izinkan untuk mengajar muridnya yang masih muda ini, yang begitu gagah dan berani. Ketika, saudara, dia sombong dan iblis menampi dia, menguji dia, dan mencobai dia begitu rupa. Dan tiba waktunya murid-murid di taman itu didatangi oleh tentara dan Yesus ditangkap. Dan Petrus muridnya itu berespon. Sejenak dia kayaknya gagah. Tapi proses waktu kemudian dia ditanya ketika Yesus diadili di ruang dalam. Dan dia di antara orang-orang di halaman luar karena malam dingin. Di tengah perapian itu, ada seorang berkata, bukankah engkau yang sering bersama orang itu? Enggak, bukan aku. Bahkan 3 kali, saudara. Pertanyaannya, apa yang memotivasi Petrus menyangkal? Tentu ketakutan. Tentu ketakutan. Ketakutan versi Petrus ini adalah ketakutan dia terbawa masalah. Dia kehilangan popularitas. Dia bahkan ikut dihukum. Petrus seperti kehilangan harapan kalau dia dengan terus terang berkata, iya memang benar, aku salah seorang muridnya, aku 3 orang yang paling dekat dengannya, ya aku dia. Tiba-tiba keberanian Petrus itu sirna. Nah, saya mau ajak kita melihat begini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi masa lalu kita yang tiba-tiba melekat begitu dalam di dalam jiwa kita, yang membuat kita terhalangi untuk hidup di dalam iman, yang membuat kita terhalangi setiap orang yang tidak bisa atau tidak melatih imannya, dia akan kesulitan hidup di dalam firman, saudara. Karena hidup di dalam firman membutuhkan hati yang percaya. Mari kita lihat cerita ini, ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tapi coba lihat, saudara. Kadangkala, saudara, Tuhan melatih hati kita ketika komunikasi kita dengan Dia tidak se-clear, tidak sejelas, tidak sedetail yang kita harapkan. Coba lihat konteksnya, saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus apa? Coba, Yesus meninggalkan Anda. Betul nggak? Secara lahiriah, iya. Yesus membiarkan murid-murid berjalan sendiri. Tapi memang di sini, saudara, ujiannya kalau engkau murid. Kalau engkau hanya volunteer, boleh datang, boleh tidak. Kalau engkau orang yang bebas, engkau bukan pengikut Kristus,
dan tidak ada label di hatimu, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau hanya seorang nabi yang hebat. Tapi kalau engkau pengikut Kristus, peristiwa-peristiwa ini akan terjadi berulang-ulang sesuai dengan kekerasan hati kita. Makin lembut hati kita, makin mudah, saudara. Itu sebabnya cerita ini Tuhan izinkan supaya muridnya ini yang akan menjadi rasul ini, di satu sisi berani, di satu sisi gagah, di satu sisi cepat melangkah bertindak, di satu sisi dia tidak sadari betapa rapuhnya. Dari mana kerapuhannya, saudara? Dari pengalaman-pengalaman dia sebagai nelayan. Kita selami lebih jauh lagi. Waktu ayat 23 ini kita baca, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ayat 24 kita baca sama-sama, 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kan angin saka. Nah, kira-kira kalau Anda di antara murid-murid itu, Tuhan di mana? Yesus di mana engkau? Aku udah lakukan ini, aku udah lakukan ini, aku udah menabur, aku udah melayani, aku udah doa puasa, di mana engkau? Hari ini Tuhan mau mengajar kita sesuatu yang berbeda. Karena saudara harus tahu, setelah Matius 14 ini, kalau Anda baca dalam ayat 34, mereka mendarat di Genesaret dan terjadi perkara-perkara besar. Bahkan kalau saudara baca dalam versi Markus, kalau Anda baca di situ ayat yang ke-55, Markus pasal 6, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Wow. Siapkah kita memasuki perkara-perkara besar? Siapkah kita memasuki sesuatu yang betul-betul menjadi next step dari anak tangga iman kita? Izinkan dia mengajar kita. Dan yang lebih dalam lagi, izinkan dia membebaskan kita dari ketakutan dari mana ruang tumbuh kita. Anda pernah nonton film The Batman? Kalau yang belum pernah nonton, manusia kelelawar itu, superhero. Masa kecilnya dia pernah begitu takut dengan kelelawar. Semoga nyambung ya. Karena dia pernah tinggal dan kalau nggak salah terjatuh di satu lubang atau sumur atau gua. Dan di mana kelelawar justru begitu banyak tumbuh di situ. Dan waktu dia jatuh situ, kelelawar itu bangkit, berterbangan. Dan itu menciptakan satu hiruk pikuk, ketakutan, teror yang begitu menakutkan bagi Batman kecil, Bruce Wayne. Tapi yang menarik, saudara, pesannya adalah waktu dia bangkit tumbuh dewasa, ketakutan itu yang harus terus dikalahkan. Dan itu jadi motivasi terkuat untuk dia jadi pahlawan, jadi superhero. Tahukah engkau, ruang tumbuh kita tidak pernah salah. Yusuf, kalau Anda bilang Yusuf enak sekali, keluarganya baik-baik, anaknya baik-baik, posisinya tinggi sekali jadi tangan kanan Firaun. Jangan lupa, ada prosesnya. Dan prosesnya itu terjadi di ruang tumbuh. Di mana? Di keluarga yang sepertinya baik-baik, tapi ternyata ada kecemburuan. Ada aniaya, ada niat busuk. Dan ketika Yusuf, saudara, dikabarkan kepada orang tuanya sudah mati diterkam binatang, Yusuf dimasukkan dalam sumur. Nggak cukup sampai situ.
lewat orang Midian. Yusuf dilepaskan. Kira-kira waktu Yusuf diangkat keluar dari sumur. Puji Tuhan, ternyata abangku cuman mencoba aku. Bayangkan Yusuf, udah tarik napas kan, keluar loh. Pas keluar, ternyata Yusuf diikat dan dijual jadi budak. Ditawar di depan mukanya. Segini harganya, iya segini, deal, dah bawa sana. Waktu Yusuf dijual, hancur saudara hati. Tapi lihat, di istana Firaun yang harus dihadapi, itu saudara. Peristiwa itu yang harus dihadapi ketika abang-abangnya datang. Apakah Anda menghindari masa lalu Anda? Apakah Anda menutupi masa lalu Anda? Apakah Anda yang lebih parah kembali ke masa lalu Anda? No. Perjalanan salib terlalu mahal untuk kita kembali. Setelah cerita ini, Petrus harus diajar oleh Yesus, hadapi Petrus. Hadapi gelombang yang sebelumnya pasti akan melemparkan kamu jatuh. Hadapi Petrus. Tetapi sekarang engkau tidak sendiri. Karena aku ada bersama dengan engkau. Saudara, Daud di padang penggembalaan itu melahirkan Daud yang kita kenal. Tapi kalau Daud tidak di padang penggembalaan, tidak dipercaya 2-3 ekor kambing domba, mungkin dia pikir masih banyak lah. Singa doang makan deh. Sok, asal jangan nyawa gue dimakan. Coba. Tapi karena cuma 2-3, Daud fight dong. Jadi Anda adalah tepat di mana Anda tumbuh. Tapi kita harus tahu porsi kita hari ini. Tuhan mau memetamorfosis kita. Jadi Petrus yang baru. Jadi Petrus yang melakukan pekerjaan besar ketika dia khotbah di hari Pentakosta. Saya percaya di tempat ini ada wanita-wanita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang akan berkhotbah dan banyak orang akan dilawat Tuhan. Dan itu bukan tahun depan, saudara. Masalahnya kita harus hadapi siapa kita di belakang. Kita harus hadapi, jangan lari. Apa ikatan kita? Apa teror kita di belakang? Apa lubang kita di mana kita dijatuhkan, dilupakan, dibuang? Masalah keuangan, masalah kesehatan. Jangan lari, saudara. Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh. Dia bangkit pula pada kali yang ke-8. Jadi masalahnya bukan apa yang kita lakukan, saudara. Nanti kita akan belajar ternyata kita harus sadari kita butuh yang namanya kedalaman. Dan untuk setiap benih dapat menyentuh kedalaman, benih itu harus membongkar setiap batu yang menghalangi akarnya mau tumbuh. Dan batu itu adalah pengalaman-pengalaman trauma. Batu itu adalah pengalaman-pengalaman Anda dilecehkan, dibully. Anda melihat cermin rasanya, aduh Tuhan aku kok beruntung banget. Coba kita lihat lagi cerita ini, saudara. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kan angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya bayangkan bagaimana navigasi Tuhan bisa tahu perahu murid-murid yang sudah diombang-ambingkan begitu hebat, saudara. Begitu hebat. Saya bayangkan gak ada lagi pelita. Nggak ada lagi tawa. Nggak ada lagi ceria. Yang satu mungkin bilang begini, lu tadi dengar dengan jelas nggak guru ngomong kita berangkat duluan. Jangan nanti suami istri bilang gini, Tuhan tadi ngomong sekian. Tuhan nggak ngomong gitu. Coba, kadang-kadang konflik bisa timbul kemudian. Abraham beda. Dia siapkan kayu. Dia taruh di atas keledai. Dia ajak anaknya. Nggak ada cerita. Dia nego dulu sama istrinya.
Kita persembahkan gak nih anak kita satu-satunya. Biar dia jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Abraham berangkat dengan hati. Anda paham gak sih? Apa kentalnya pergulatan Abraham. Mana Tuhan janji anak? Halo? Dan saat itu dia harus hadapi, saudara. Wow, itu betul-betul gak mudah, saudara. Tapi jangan lupa, gak ada seorang penakluk gunung Everest yang tinggi sebelum dia taklukkan gunung-gunung yang lain. Gak ada. Gak ada kejadian, gak ada tiba-tiba. Orang-orang itu memang berlatih sangat keras. Sampai dia menaklukkan puncak gunung yang tinggi itu. Banyak orang mimpi jadi sesuatu. Tapi dia gak mau berproses. Salah satunya dia harus melepaskan identitas lama dirimu. Jangan bawa-bawa lagi. Saudara terus coba kembali lihat, saudara. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu, itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Yang menarik, saudara, bukan hanya Yesus yang berseru. Petrus juga berseru. Coba lihat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kadang kalau baca ini, saudara, saya suka bilang, mikir kagak sih dia? Tapi betul kan, ini melawan logika sekali. Yang menarik adalah orang-orang yang seperti ini, saudara. Yang mau menghadapkan hatinya. Aku belum sepenuhnya yakin, tapi aku mau dituntun. Aku belum sepenuhnya ngerti, tapi aku mau dibimbing. Apa, saudara, yang Petrus mau buktikan kepada Yesus dan teman-temannya? Mungkin Anda berpikir Petrus ya memang gitu orangnya. Ya malum lah, kita biarin aja lah, kita lihat aja lah. No. Muridnya itu jadi sampel dari hidup kita. Kalau Anda pulang kampung, munculkan semua memori masa kecil kita. Kita main bola di tackle gitu kan, jatuh, gedubrak, lecet kanan, lecet kiri. Waktu saya selesai kecelakaan patah kaki kiri, naik sepeda motor. Sudah menikah, boncengan sama ibu gembala. Di satu jalan penyeberangan gitu ya. Saya lihat ibu-ibu terbalik motornya, gedubrak, dijatuh. Responnya saudara, nggak permisi sama istri. Saya berhenti motor itu, nggak sempat minggir. Nggak sempat kasih tahu, aku mau tolong dia dulu. Turun aja lari, saudara. Nolongin ibu itu. Selesai itu saya bilang, aduh sorry ya. Saya juga aneh tuh. Kenapa nggak sempat permisi? Kenapa tiba-tiba turun lari mau tolongin ibu-ibu yang jatuh? Saudara, setiap pukulan di masa lalu, Tuhan mau ubahkan itu menjadi kekuatan. Setiap kekalahan di masa lalu, Tuhan mau ubahkan itu menjadi emas permata. Setiap ketakutan di masa lalu, Tuhan mau balikan itu menjadi sebuah keberanian ilahi di perjalananmu sekarang. Setiap intimidasi singa dan beruang di padang penggembalaan, justru itu proses pelatihan yang tepat buat Daud kecil, Daud remaja, memegang belatinya tanpa berpikir panjang dan berlari mengejar singa yang lagi menggondol dombanya. Coba kasih tahu sama saya, dari mana idenya mengejar singa yang membawa dombanya itu? Karena Alkitab mengatakan, dia melepaskan singa itu. Dari mana idenya? Itulah yang namanya hati, panggilan. Kalau engkau tidak biarkan itu lepas, saudara. Wah, engkau akan terkunci terus. Engkau tidak pernah menjawab panggilan hidupmu di dalam Tuhan. Saudara tahu, Hana, wanita mandul,
Tapi apa yang dia taklukkan? Keinginannya ingin memiliki anak. Itu yang dia lakukan, lantas dia berkata, aku serahkan Tuhan. Jadi persembahan di rumahmu. Hari ini, kalau Tuhan memunculkan sesuatu yang terus kadang-kadang men-trigger rasa takut, rasa tidak aman, luka-luka lama, kegelisahan. Bawa di hadapan Tuhan. Anda mungkin pernah gagal dalam bisnis. Tahun ini saudara, Tuhan mampu mengangkat tanganmu dari dalam danau itu dan berkata, jangan takut. Dari sini kita lihat saudara, kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Yang pertama, waktu Petrus melihat Yesus, dia yakin sekali. Waktu Tuhan berkata datanglah, dia yakin sekali. Waktu dia melangkah 1-2 langkah, dia yakin sekali. Kapan dia mulai goyah? Ketika fokusnya beralih dari gurunya kepada lingkungannya. Saudara katakan lingkungan. Lingkungan tempat engkau tumbuh akan berusaha menarik engkau kembali jadi manusia yang lama. Yang takut. Tapi Tuhan di depanmu selalu berkata, datanglah. Tuhan di depanmu selalu berkata, mulailah. Tuhan di depanmu selalu berkata, jangan takut nak. Konflik akan terjadi. Tetapi kau diberikan hikmat untuk mengelolanya. Yang pertama saudara, bagaimana engkau tahu engkau sudah menaklukkan masa lalumu? Kalau engkau bisa fokus ke depan. Fokus kepada panggilan. Fokus kepada suara Tuhan. Fokus kepada dia yang berkata, Naku, jangan takut, kamu akan begini. Nah, kau fokus, saudara. Petrus sayangnya tidak demikian. Dia mulai lihat gelombang dan laut dan mulai runtuh. Saudara yang hatinya tertuju kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Itu yang membuat hati kita ini konflik masih ada, tapi kita tahu Tuhan menjadi jawaban buat kita, amin. Masalah sakit penyakit, ya masih sepertinya belum tuntas, tetapi kita tahu jawaban sudah tersedia, amin. Karena itu saudara, ingatlah kitab Yakobus menulis, Elia manusia biasa, sudah berdoa sungguh-sungguh dan berapa kali dia berdoa? 7 kali. Supaya apa? Hujan tidak turun. Yang kedua, supaya hujan turun. Kesungguhan hati Elia berdoa itu disandingkan buat jemaat, buat kita, bukan buat pendeta, bukan buat hamba Tuhan, buat kita jemaat. Biarlah kita sungguh-sungguh lagi dan lagi, lagi dan lagi dan lagi. Saudara, yang kedua, apa yang sebetulnya harus kita hadapi, yaitu lingkungan, ruang tumbuh. Satu pohon ara di tengah kebun anggur. Kenapa dia tidak berbuah? Saudara, ada sesuatu pengabaian. Ketika pengurus kebun anggur itu tidak memberikan apa yang patut diberikan kepada satu pohon ara ini. Saudara, hadapi saudara. Ruang tumbuh kita memang kita tidak bisa pilih di mana kita lahir. No. Kita tidak bisa pilih kita lahir dari suku apa. Kita tidak bisa pilih kita keturunan dari mana dan di negara mana kita dilahirkan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dengan Mas Adit nih rencana survei sebuah tempat. Hari apa itu yang hari Senin? Libur apa? Isra Mi'raj. Kita pikir ya paling tidak jalan tuh agak longgar. Bukan agak longgar. Waduh saudara, itu seperti gelora laut. Hantam sana, hantam sini. Kita dibuang Google Map kemana? Ke dalam-dalam menyelusur supaya menghindari efek satu jalur saudara. Mas Adi di depan. Nggak tahu kita mobil di belakang ini saudara. Kira-kira bagaimana? Apa dia lagi menguji saya bawa mobil Matic? Saya nggak tahu juga saudara. Tiba-tiba Kani bilang, udah lulus abang. Bukan itu masalahnya.
Ini lulus karena terpaksa. Kalau tidak begini, habislah kita, saudara. Karena 2 mobil pun udah nggak bisa, jadi gimana? Saudara, udah tekuk spion, udah mepet jemuran orang. Karena betul-betul lewat jalan yang umumnya tidak pernah dilewatin 2 mobil itu. Dan kali itu saya bilang, Tuhan, ini kayak saya dapat sekolah baru sama Mas Adit ini. Saya biasa dengan Toyota Rasai kan agak tinggi kan. Nah, semodel dah dengan Among. Ya polisi tidur mana kita takut ya Mas Kris ya. Kita hajar. Namanya Toyota Ras. Pokoknya yang agak tinggi gitu kan. Ini dikasih expander yang agak mepet gitu kan. Empuk pula pernya. Gimana Tuhan gue mau balap ini yang di depan. Tapi saudara, ceritanya adalah setelah melewati lika-liku jalan tekuk sana tekuk sini. Mau emosi loh kadang-kadang. Di persimpangan. Sama di samping saya. Saya maju, dia maju duluan. Wah. Anakku udah bilang, wah. Pas itu. Mobilnya bisa bopeng gitu kita turun. Ternyata nggak tahu pokoknya cerita Tuhan hindari aja saudara. Lolos saja, lolos saja. Sampai rumah, saya lihat saudara, ini bukan karena saya sayang mobilnya, bukan loh, bukan. Saya lihat puji Tuhan gak ada baret Tuhan. Waktu saya lihat gitu, Tuhan ini bawa mobil Matic gak mudahnya adalah, itu tadi yang saya bilang, dia kalau digas agak kencang kan nunggu tuh. Nanti bung gitu. Nah itu yang saya, berkali-kali saya masih ngalamin itu, penyesuaian. Kalau mobil manual enak, tinggal injek kopling juga, gas main aja. Cerita yang kedua, anakku ini kemarin libur dia touring katanya ke Bogor, ke Curug Pangeran pula ternyata. Cuman yang menarik, dengerin saya maksud saya nih, jangan cia dulu kan nih. Setelah pulang itu dibilang, Pak sekarang aneh loh. Aku tahun 1 aja udah pede, udah enak loh bawa motor. Tahu nggak kenapa peristiwa itu? Tahu nggak Bapak Ibu? Habis Anda menghadapi gelombang, Anda akan lihat, Anda tuh akan lihat, it's not difficult, it's too easy. Dia pakai tahun 1, ini cerita anakku ya. Dia bilang bawa motor gitu, enak. Makanya waktu saya pulang itu, bawa mobil Matic dari jalan yang udah, karena saudara betul-betul mepet gitu. Kadang-kadang saya mau nyundul mobil orang terus. Tapi setelah itu di sini saudara, ada instrumen yang berubah. Saya seperti menyatu dengan kendaraan itu. Cerita sama juga nyata. Itu yang saya mau bilang, perjalanan hidupmu. Kalau engkau lari saudara, engkau tidak pernah akan menyatu. Tahukah Daud, gimana dia lemparkan ali-ali itu dan kena dahinya Goliat. Karena dia sudah menyatu. Dan urapan Tuhan yang memang di dalam dirinya itu connect dengan keberaniannya. Connect dengan sebuah panggilan ilahinya untuk mengalahkan si orang tak bersunat ini. Itu menjadi sebuah peristiwa yang mengubahkan hidupnya. Dan itu terjadi ketika dia masih remaja. Yang saya mau ceritakan, jangan hindari kesulitan. Saudara, jujur memang. Waktu saya di jalan itu saya bilang, duh Bang Adit gak salah pilih jalan. Ternyata bukan Bang Adit yang pilih jalan. Google Map kali ya. Google Map yang pilih jalan. Waktu saya udah nikung kanan, nikung langsung nanjak ke atas. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kirain mau liburan, ternyata mau test drive. Mau test drive, pulang bener-bener loh. Tuhan makasih. Ternyata ini caranya supaya saya kenal bagaimana membawa Matic.
Saya suka bilang lah, kalau Anda lihat ada satu mobil kecil di belakang kontainer yang bergandeng. Waduh, terintimidasi sekali mobil kecil itu. Dan bayangkan betapa susahnya sang driver kontainer itu karena dia pakai bawa gandengan. Tapi coba tanya, Bang, susah nggak? Enggak. Dia bisa sambil siu-siu. Dia bisa sambil ngopi-ngopi. Pengalaman enggak. Kira-kira, apa yang saya bilang? Setiap proses yang dimana Anda jalani, hati Anda itu menyatu. Dan ketika hatimu menyatu, itu yang saya bilang, tumpang tanganmu bukan dari mulut, saudara. Bukan. Korban persembahanmu itu bukan dari dari tangan. Itu dari hati, saudara. Oh, setan tahu, saudara. Apalagi Tuhan kita, dia tahu, saudara. Betul, saudara. Waktu Anda menjalani dan menghadapi problem di tahun 2025 ini, wah, Anda akan kasih jurus yang lama. Tapi waktu setan menghadapi, dia kaget. Yang beda apa? Hatimu menyatu, saudara. Jiwamu menyatu, rohmu menyatu. Itu yang membuat orang-orang percaya hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Hari ini, sudahkah kita melepas dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah masa lalu kita menjadi cerita yang justru menceritakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Mari kita kembali kepada cerita Petrus ini, kita akan tuntaskan, saudara. Kata Yesus, ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Memori lamanya bangkit lagi. Perasaan lamanya bangkit lagi. Dan mulai tenggelam. Yang menarik, yang membedakan Petrus sekarang adalah ketika dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi, Tuhan tuh mau membuktikan kehadirannya sama kita di tahun 2025 ini. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia yang memberikan mandat di tahun 2025 ini supaya kita berbuah. Saudara, hidup kita tidak akan berakhir melewati dan menghadapi siapa kita di masa lalu. Sejauh kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah habis-habisnya. Selama kita masih tinggal di manusia daging ini, itu sebabnya berlarilah terus, jangan tengok-tengok, jangan berhenti dimanapun. Itu pesan yang penting. Bapak saudara, sekali kau berhenti, magnet manusia lama itu masih kuat. Sekali kau tengok-tengok, pesona manusia lama itu akan kuat. Itu sebabnya waktu Petrus lihat Yesus, sekarang lihat angin, gelombang, mulai takut, mulai tenggelam. Padahal kalau dia berjalan terus dengan mata hati yang melihat, mata yang tertutup, saya percaya saudara, ceritanya akan berbeda. Hari ini di mana kita memilih? Kita harus izinkan saudara, bukan badai dan gelombang yang melepaskan ketakutan, masalah, pukulan, luka, bentukan masa lalu kita. Bukan masalah yang melepaskan, tapi kerelaan hati kita. Waktu hati kita rela, Tuhan akan sangat-sangat mudah. Mari kita bangkit berdiri.